Penyerang dengan jubah berkibar adalah Wang Tiangu. Wang Tiangu dengan tenang berkata, "Saudara Yun, tolong jangan terburu-buru. Saya hanya ingin mengkonfirmasi. Apakah rekan Daois Yun ingin menggunakan pilihan prioritasnya pada kotak giok ini dan melepaskan hak istimewa pada benda lainnya?" Pria tua berpakaian putih itu mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi dia tetap memelototi Wang Tiangu. "Tentu saja aku ingin melihat ke dalam dulu. Mengapa saya memilihnya jika itu tidak berguna?" Wang Tiangu memasang ekspresi tak kenal takut dan malah melirik 3 kotak batu giok di tempat tidur batu giok. Dia dengan tenang berkata, "Jika saya ingat dengan benar, kita sepakat bahwa kalian berdua akan memilih pertama, dan kita akan membagi apa yang tersisa secara merata. Tetapi apakah rekan Daois percaya bahwa akan ada cukup untuk membagi setelah kotak batu giok diambil? Apa yang direncanakan rekan Daois? Silahkan dan katakan. Apakah Anda berencana untuk mengingkari perjanjian kita?" Markus Nanlong maju beberapa langkah dan berdiri di samping lelaki tua itu. Dengan ekspresi jahat, dia menyapu pandangannya melewati 3 kultivator sekte roh hantu. Wang Tiangu tersenyum dan dengan tenang berkata, "Saya tidak berniat melanggar janji saya. Namun, ada terlalu sedikit harta di lantai 2 untuk diputuskan. Karena kotak giok tidak dapat dilihat dengan indera spiritual, mereka mungkin adalah barang yang paling berharga di dalam bangunan. Mungkin seni kultivasi Master Cangkun yang mendalam, atau bahkan rahasia lembah Devil Fall ada di dalamnya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, kalian berdua rekan Taois ingin memahami nilainya sebelum memilih. Bukankah itu berlebihan?" Pria tua berpakaian putih itu berkata, "Berlebihan. Saya hanya ingat bahwa Anda rekan Daois secara pribadi menyetujui kondisi pemilihan prioritas kami. Apa hubungannya dengan kami jika tidak ada cukup benda di sini?" Wanita tua itu secara mengejutkan mendukung Wang Tiangu. Kata-kata itu tidak bisa diucapkan. Rekan Taois diizinkan untuk memilih benda pertama, tetapi Anda tidak dapat memeriksa apa yang ada di dalam kotak. Jika rekan Taois tidak yakin, Anda dapat memilih benda lain. Misalnya, tempat tidur batu giok glasial ini adalah harta yang agak langka. Bagi para kultivator dengan seni kultivasi Esin, ini adalah harta yang sangat berharga. Setelah itu dikatakan, ekspresi Markus Nanlong menjadi suram. Dia tiba-tiba mengeluarkan tekanan besar yang memaksa Wang Tiangu dan wanita tua itu mundur selangkah. Pada tahap jiwa baru lahir, perbedaan kekuatan antara tahap awal dan pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Markus Nanlong menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya melewati sisa kelompok dengan mata sedingin ujung pedang. Jika ada orang yang percaya kata-kata rekan Daois Wang masuk akal, silahkan melangkah maju. Agar saudara Wang bertindak begitu berani, seharusnya dia memiliki lebih dari sekedar nyonyata yang mendukungnya. Setelah hening sejenak, kultivator Tan dengan tenang berkata, "Markus Nanlong tidak perlu marah. Kata-kata saudara Wang bukan tanpa alasan. Rekan Taois tidak bisa begitu saja meninggalkan kami dengan sisa-sisa." Adapun kultivator berwajah tegas, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan ragu-ragu berdiri di belakang Wang Tiangu, seolah melupakan hubungan mereka yang tidak bersahabat. Tiba-tiba selain Hanli, kedua pihak berdiri dalam konfrontasi. Ekspresi Markus Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih itu sangat berubah. Markus Nanlong langsung mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya, "Sepertinya kamu telah membentuk grup sebelumnya. Kapan Anda memutuskan ini? Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan dalam perjalanan ke sini." Wang Tiangu dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak mungkin membentuk grup sekaligus. Rekan-rekan Taois ini dan saya mengadakan pertemuan kecil sebelum kami pergi. Kami berbicara tentang beberapa rencana pelestarian diri serta keadaan yang tidak terduga. Ini adalah salah satu situasi yang kami antisipasi. Kami sekarang tidak punya pilihan selain melawan rekan Daois Nanlong dan Yun." Ekspresi Markus menjadi dingin, tatapannya segera mendarat di Hanli dan dia dengan serius bertanya, "Rekan Taoisan, apa yang akan kamu lakukan?" Sampai saat ini, 2 kultivator jiwa baru lahir pertengahan berdiri dalam konfrontasi melawan 4 kultivator jiwa baru lahir awal dan 2 kultivator formasi inti akhir. Dari keseimbangan kekuatan, Hanli yang belum memihak telah menjadi titik penting konflik.
Handi tidak langsung memilih, dia hanya menoleh dan dengan tenang melihat ke kelompok Wang Tianku, mencoba membaca ekspresi mereka sebaik mungkin. Wang Tiangu tidak hanya menatap Handi dengan ekspresi tenang, tetapi dia juga dengan tenang tersenyum, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Di sisinya, Wang Chan tampak bersemangat dan Yan Ruyan tampak bingung. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa Wang Tiangu dan yang lainnya telah membentuk aliansi sebelumnya. Nyonya Tai dan kultivator berwajah tegas tidak mengungkapkan ekspresi sedikit pun. Mereka hanya melirik Handi dengan tatapan tanpa emosi. Jantung Handi berdebar kencang. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan dia menjadi sangat waspada. Dia dengan santai mengambil beberapa langkah menjauh dari salah satu pihak dan tersenyum. Saya tidak punya pendapat, terlepas dari apapun hasil yang diputuskan oleh rekan Dawiswang atau saudara Nanlong, saya tidak akan menentangnya. Markus Nanlong tidak terkejut dengan kata-kata Handi. Handi selalu menunjukkan sikap netral. Pertanyaannya hanyalah memverifikasi apa yang sudah dicurigai Markus. Ekspresi Markus Nanlong santai dan dia mengangguk ke Handi. Tatapannya kemudian berbalik ke arah Wang Tianku, dan dia dengan dingin tersenyum, seolah akan berbicara. Tetapi pada saat itu, lelaki tua berpakaian putih itu tiba-tiba maju selangkah dan dengan dingin berkata, "Kakak Nanlong, untuk alasan apa kamu berbicara dengan mereka? Apakah orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mereka akan dapat menang melawan kita dengan bergandengan tangan, berhayal?" Setelah ini dikatakan, dia membuka mulutnya dan meludahkan harta sihir putih yang bersinar. "Rekan Taoiseon, tunggu." Markus Nanlong mengerutkan kening dan berpikir untuk menghentikan tindakan gegabah lelaki tua itu, karena kemenangan mereka tidak sepenuhnya pasti. Markus tidak menyangka lelaki tua itu akan tiba-tiba memerintahkan roda perak untuk terbang ke arahnya. Sebuah peng teredam terdengar. Di bawah tatapan tidak percaya Markus Nanlong, roda perak merobek cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya, dan langsung mengenai dadanya. Tidak hanya dia dipaksa untuk mundur beberapa langkah, tetapi ada juga depresi yang tertinggal di dadanya. Markus Nanlong menanggapi dengan marah. Dia melemparkan lengan bajunya dan menembakkan pedang emas kecil dari telapak tangannya ke arah lelaki tua itu. Tetapi pada saat itu, lelaki tua itu kabur dan muncul di sisi Wang Tianku. Dia telah mengangkat tangannya dan memerintahkan roda perak untuk memblokir pedang emas. Dia kemudian dengan dingin melirik dada Markus Nanlong. Di bawah jubahnya yang robek, ada lapisan pelindung kain biru yang bersinar. Meskipun mengalami depresi yang dalam, itu masih utuh. Ekspresi lelaki tua itu berkedip dan dia tanpa ekspresi bergumam, "Armor Rhino Azure, seperti yang saya duga, Anda memakainya di tangan." Pipi Markus Nanlong mulai tampak merah tua dan dia mengelus dadanya, menatap lelaki tua itu saat dia dengan marah berbicara, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak menduga Anda telah dibeli oleh mereka." Meskipun pandangan mereka terhalang oleh cahaya yang menyilaukan, semua bisa melihat bahwa Markus terluka parah. Orang tua itu mengabaikan Markus Nanlong, seolah-olah dia orang asing dan berkata, "Rekan Taois, berhati-hatilah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan kultivasinya, kita akan menarik banyak masalah." Kultivator berwajah tegas dengan sinis tersenyum. "Tenang, kami memiliki begitu banyak orang di pihak kami. Dan dia terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri." Dia kemudian meludahkan pedang terbang putih berkabut dari mulutnya. Pada saat itu, Wang Tiangu menoleh ke Handi dan dengan ramah berkata, "Rekan Taoisan, jika Anda membantu kami menanganinya, Anda akan menerima sebagian dari hartanya. Bagaimana?" Dia berbicara dengan tulus, seolah mengabaikan permusuhan masa lalu yang dialami Handi dengan Wang Chan. "Tolong kamu." Adegan sebelumnya datang sebagai kejutan besar bagi Handi, dan ekspresinya sangat berubah. Matanya kemudian beralih ke tangga. Begitu lelaki tua itu menyerang Markus Nanlong, wanita itu diam-diam menjaga tangga. Jika tidak, Handi pasti sudah melarikan diri. Karena dinding pavilion berkelap-kelip dengan cahaya putih, jelas bahwa itu berada di bawah pengaruh beberapa batasan yang kuat dan tidak akan mampu ditembus. Handi tidak percaya dengan proposal Wang Tiangu. Tentunya dia akan menjadi yang berikutnya setelah Markus Nanlong tersingkir. Handi memperhitungkan bahwa sejak awal dia telah diputuskan untuk mati bersama Markus Nanlong. Dengan pemikiran itu,
Ekspresi Hani tetap tenang saat dia mencoba untuk setuju dengan mereka untuk saat ini. Namun, Markus Nanlong mengejek dan berkata, "Rekan Taoisan, Anda tidak dapat dengan jujur mempercayai trik yang begitu dangkal. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang digunakan rekan Dawiswang untuk memikat banyak dari mereka, termasuk teman baik saya selama 100 tahun, ada harapan untuk bertahan hidup jika kita bergandengan tangan. Tetapi jika kita membiarkan mereka berurusan dengan kita secara terpisah, kita pasti akan menemui ajal kita." Saat Markus Nanlong berbicara, dia menyapukan tangannya melewati dadanya. Dalam denyut cahaya putih lembut, depresi di Armor dipulihkan kembali normal. Wang Tiangu dan yang lainnya terkejut, tetapi lelaki tua berpakaian putih itu dengan tenang menjelaskan, "Tidak perlu khawatir, dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk sementara menekan luka-lukanya. Masih ada kerusakan abadi, tapi dia akan merepotkan bersama dengan anak muda Han itu. Mintalah seseorang menjeratnya untuk saat ini. Bunuh Markus Nanlong dulu." Begitu lelaki tua itu selesai, dia tanpa tergesa-gesa mengarahkan roda perak di depannya. Harta karun sihir segera berubah menjadi garis perak di atas kepalanya. Kabut cahaya putih menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak tidak jelas. Mengetahui bahwa Markus Nanlong menyimpan dendam mendalam terhadapnya, dia tidak akan menahan sedikit pun. Wang Tiangu mengerutkan kening dan merasa bahwa ini masuk akal. Dia menoleh ke kultivator berwajah tegas dan berkata, "Saudara Long, berurusanlah dengan anak muda itu sebentar. Anda tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, cukup bikin dia sibuk. Setelah kita berurusan dengan Markus Nanlong, kita akan membunuhnya bersama-sama." Wang Tiangu dengan dingin memelototi Han Li dan tidak lagi menahan niat membunuhnya. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam setinggi 1 meter, benar-benar menyelimutinya dalam kegelapan. Ketika wanita tua dan kultivator berkulit coklat melihat ini, mereka masing-masing meludahkan alat ajaib mereka untuk persiapan. Kultivator berwajah keras itu terkekeh dan diam-diam mengeluarkan tongkat giok putih susu dari lengan bajunya. Dia kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan secara misterius tersenyum pada Han Li. "Tidak masalah, saya akan berurusan dengan rekan Dawishan." Dari sudut pandangnya, menahan seorang kultivator yang baru saja memasuki tahap jiwa baru lahir adalah urusan sepele. Itu jauh lebih aman daripada mencoba menghadapi seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Han Li menatap kultivator berwajah tegas dan tetap diam sepenuhnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa wanita tua itu telah meninggalkan tangga, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia dengan erat meraih harta kuno yang tersembunyi di lengan bajunya. Pada saat itu, Markus Nanlong menyapu lengan bajunya dan mengirimkan kabut emas menyapu 3 kotak batu giok di tempat tidur ke dalam genggamannya. "Ambil." Markus Nanlong melemparkan salah satu kotak giok ke Han Li tanpa ragu-ragu. Tindakan ini sangat tidak terduga dan tidak ada yang berusaha untuk memblokirnya. Han Li dengan mudah menangkap kotak giok dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dengan tangan di belakang, Markus Nanlong menjelaskan, "Karena rekan Dawis tidak mengikuti tindakan buruk mereka, saya akan memberikan kotak giok itu kepada Anda. Jika kotak itu benar-benar berisi rahasia lembah Devil Fall dan rekan Dawis bisa keluar hidup-hidup, itu bisa dianggap sebagai kesempatan yang ditakdirkan." Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sangat berubah. Han Li melirik kotak giok di tangannya dan menjilat bibirnya. Dia dalam hati merasakan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, tetapi dia berhasil mempertahankan ketenangannya dengan kekuatan keinginannya yang luar biasa. Barang yang ingin diperoleh semua kultivator saat ini telah jatuh tepat ke tangannya. Dia menganggapnya lucu. Tentu saja, Markus Nanlong tidak melakukan ini karena kebaikan. Karena pihak lain bertekad untuk mendapatkan kotak giok, dia memberikan kotak giok kepada Han Li untuk mengalihkan perhatian mereka dan menciptakan peluang bagi dirinya untuk melarikan diri. Markus Nanlong adalah karakter yang cukup tegas dan tangguh untuk meninggalkan harta yang sudah dimilikinya. Tapi begitu Han Li menyadari bahwa harta karun ada di tangannya, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Han Li membalik tangannya tanpa berpikir dan meletakkannya di kantong penyimpanannya. Ekspresi Wang Tiangu menjadi cemberut dan dia dengan tegas memerintahkan, "Chan Er, bantu rekan Taoislong dengan Ruyan. Jangan biarkan anak muda Han itu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain dan aku akan cukup untuk menghadapi Markus Nanlong."
Dia tampak tenang dan alasannya tidak dibatalkan oleh keinginannya untuk kotak giok. Dia hanya mengirim yang terlemah di antara mereka untuk menjaga Hanli dan tidak mengindahkannya lagi. Ketika yang lain melihat ini, mereka menjadi tergoda. Tetapi mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa membunuh Markus Nanlong terlebih dahulu, Hanli adalah urusan yang mudah bagi mereka. Iya paman kedua, aku sudah memikirkannya. Mata Wang Chan mengungkapkan ekspresi jahat dan dia tersenyum sinis. Dia kemudian memberi isyarat kepada Yan Ruyan dan berjalan menuju Hanli. Ekspresi rumit berkedip di wajah Yan Ruyan sejenak dan dia diam-diam mengikutinya. Hani dengan tenang melirik keduanya tanpa sedikit pun perubahan emosi. Hani merasa itu agak menggelikan, meskipun senjata sudah siap. Pertempuran belum dimulai di sisi lain, itu bukan karena sentimen yang tersisa, tetapi karena kehati-hatian. Dengan Markus Nanlong sekarang menjadi binatang yang terpojok, ada perubahan yang mungkin dia lakukan untuk menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk membawa satu atau dua dari mereka dalam kehancuran bersama. Dengan ketakutan akan serangan balik dari kultivator jiwa baru lahir pertengahan di ambang kematian, mereka masing-masing tidak mau menjadi yang pertama menyerang karena takut menerima serangan balik yang fatal. Selain itu, mereka tidak terburu-buru. Dengan luka Markus Nanlong yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu, keuntungan ada pada mereka. Tapi yang membingungkan, Markus Nanlong berdiri tak bergerak di tempat, seolah-olah dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Namun kulit merahnya hanya tumbuh lebih cerah, hampir menjadi warna yang sama dengan darah itu sendiri. Ini hanya menyebabkan Wang Tiangu dan yang lainnya tampak lebih ragu-ragu. Dalam ketakutan bahwa Markus akan menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya, mereka masing-masing menatapnya dari kejauhan dengan tatapan dingin. Adapun kultivator berwajah tegas, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Hanli. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikatnya. Sementara Wang Chan memiliki keinginan untuk membunuh Hanli sesegera mungkin, dia tidak memiliki kultivasi untuk bertindak. Dengan demikian, seluruh bangunan sepenuhnya damai, meskipun ada niat membunuh yang besar. Beberapa saat kemudian, Hanli memasang ekspresi termenung dan menghela nafas. Meskipun tidak keras, itu diperhatikan oleh semua orang yang hadir. Karena masing-masing eksentrik jiwa baru lahir di gedung itu cerdik dan licik, tidak satu pun dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Hanli selain dari kultivator berwajah tegas. Adapun Wang Chan, dia melengkungkan bibirnya dan mencibir. Dari sudut pandang mereka, Hanli hanya bisa mengambil tindakan setelah Markus Nanlong. Hanya dalam kasus itu, dia bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tidak ada yang percaya bahwa Hanli akan mengambil tindakan setelah dia menghela nafas. Hanli dengan tenang mengangkat tangannya dan memperlihatkan benda hitam pekat di tangannya. Markus Nanlong menyipitkan matanya. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa itu, Hanli melemparkannya ke udara tanpa syarat. Itu berputar dalam lingkaran, sebelum secara instan meluas ke ukuran 25 meter, membentuk apa yang tampak seperti dinding di antara kedua sisi konflik. Ketika kultivator berwajah tegas dengan jelas melihat gunung yang gelap gulita, dia tidak tahu harta apa itu. Sementara dia terkejut, dia berhasil bereaksi dan menunjuk ke tongkat giok di depannya. Dalam sekejap, tongkat giok bersenandung keras dan bersinar terang dengan cahaya putih. Seekor harimau putih besar kemudian muncul dari pancaran. Meskipun harimau itu tampak tidak jelas, dia memamerkan taringnya yang ganas segera setelah muncul, dan langsung menembakkan seberkas cahaya putih ke arah gunung hitam. Dengan gemuruh keras, cahaya putih langsung menelan sebagian besar gunung. Wang Chan juga bereaksi. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, menyelimuti tubuhnya dalam kabut merah. Pada saat yang sama, bau darah memenuhi udara. Adapun Yan Ruyan, dia juga membentuk gerakan mantra dan menyelimuti dirinya dalam kabut merah. Namun, dia mengeluarkan aroma aneh daripada aroma darah. Bau itu akan menyebabkan pikiran seseorang menjadi pusing dan kacau. Kultivator berwajah tegas merasa lega akan hal ini. Saat dia menginginkan harimau putih untuk mengeluarkan seberkas cahaya lain dengan tongkat gioknya, dia menampar kantong penyimpanannya dengan tangan yang lain, memanggil labu biru samar berukuran 1 inci ke tangannya. Tepat ketika dia akan menyebarkan labu, dia tiba-tiba mendengar guntur yang samar.
Dalam keterkejutannya, dia membentuk mantra tangan tanpa ragu-ragu dan membentuk penghalang cahaya padat di sekelilingnya. Pada saat yang hampir bersamaan, kilatan petir perak muncul di sisinya, memperlihatkan Hanli dengan sayap perak muncul dari punggungnya. "Ah, kamu?" Kultivator berwajah tegas sangat terkejut. Tetapi sebagai hasil dari pengalaman tempurnya yang kaya, dia buru-buru mengangkat labu di tangannya dan menembakkan sambaran petir biru yang menyilaukan. Dalam sekejap kilat biru ditembakkan, Hanli tidak menghindar. Sebaliknya, dia dengan kosong membuka mulutnya, menyemburkan seutas api biru. Api biru menembus penghalang cahaya putih tanpa perlawanan sedikit pun dan menembak ke arah kultivator berwajah tegas. Gumpalan api biru yang sedikit mampu melewati penghalang cahaya tanpa halangan sangat mengejutkan kultivator berwajah tegas. Karena tidak punya waktu untuk menghindar, gumpalan api menghantam lehernya. Dengan derak, kultivator berwajah tegas itu seluruhnya dikonsumsi oleh es biru, membentuk patung es yang berkilauan. Banyak kemalangan kultivator berwajah tegas. Hanli secara khusus mengarahkan api es surgawi untuk menyerang lehernya sebagai hasil dari pengalamannya melawan prajurit mantra. Dengan kepalanya yang membeku, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik apapun dan mengubah hasilnya. Pada saat yang sama, Hanli mengubah pria berwajah tegas menjadi patung es. Kilat biru dari labu menghantam Hanli sebelum gunturnya terdengar. Tapi sebelum bisa menyerang tubuh Hanli, jaring petir emas samar tiba-tiba muncul di tubuh Hanli. Dalam sekejap cahaya keemasan, kilat biru diserap dan menghilang dari pandangan. Hanli kemudian dengan ragu-ragu meraih ke depan dan dengan cepat mengambil labu biru itu. Penggunaan sayap badai petir oleh Hanli, lapisan es dari kultivator berwajah keras yang bermarga Long, dan perolehan harta itu terjadi dalam sekejap. Sama seperti Wang Chan berpikir untuk melangkah maju dan membantu kultivator berwajah tegas, dia menyaksikan kekalahannya seketika. Wang Chan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika Hanli dengan dingin melirik ke arahnya, Wang Chan menjawab tanpa berpikir. Dengan ketakutan dalam suaranya, dia berteriak, "Bersama, gunakan seni roh darah untuk menahannya." Setelah itu dikatakan, dia meraih tangan Yan Ruyan dan buru-buru mengucapkan mantra. Kabut merah tiba-tiba menyebar di udara. Yan Ruyan tidak melawan, hanya menunjukkan rasa jijik jauh di dalam matanya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengikuti dan mengucapkan mantra. Kabut darah dari kedua tubuh mereka bergabung menjadi satu dan mengembun menjadi kabut cahaya darah ungu. Setelah Wang Chan dan Yan Ruyan menghilang ke dalam kabut ungu, dia mulai mengeluarkan lolongan hantu, seolah-olah monster benar-benar di dalamnya. Ketika Hanli melihat ini, dia samar-samar menyeringai. Marquis Nanlong tiba-tiba mengirim Hanli transmisi suara. "Bagus, saya tidak menduga rekan Taoist Han memiliki kemampuan yang menantang surga. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bisa menandingi mereka." Ketika Hanli mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Marquis Nanlong dan yang lainnya belum bertarung, tetapi yang lain menatapnya dengan sangat terkejut. Marquis Nanlong tampak senang dengan penampilan Hanli baru-baru ini dan harapannya untuk melarikan diri semakin kuat. Marquis Nanlong segera berkata, "Selama kamu bergandengan tangan denganku, aku bersedia memberimu kotak giok lagi." Bergandengan tangan, haha. Hanli dengan dingin tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak membawa keinginan seperti itu. Dia jelas mengerti bahwa dia dapat dengan mudah mengirim kultivator berwajah tegas karena dia tidak menyadari api es surgawi yang mematikan. Kalau tidak, pertempuran akan memakan waktu jauh lebih lama, bahkan jika dia akhirnya menang. Masih ada 3 kultivator jiwa baru lahir awal dan 1 pertengahan di sisi yang berlawanan. Jika Marquis Nanlong tidak terluka, mereka mungkin memiliki peluang, tetapi dengan terlukanya dia sekarang, Hanli hanya akan terseret di sampingnya. Terlepas dari apapun isinya, isi kotak giok itu tidak sebanding dengan nyawanya. Sebelum dia melarikan diri, dia harus membuat mereka mulai bertarung dan memusatkan perhatian mereka pada Marquis. Kalau tidak, perhatian mereka akan terfokus padanya dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Hanli tidak menghiraukan mereka lagi dan mengepakkan sayapnya, hanya menyisakan guntur. Ketika lelaki tua berpakaian putih melihat ini, dia langsung berteriak, "Tidak bagus, dia akan lari, blokir dia."
Jangan biarkan dia kabur dengan kotak giok itu. Dengan adegan Handi langsung membunuh seorang kultivator kelas yang sama masih segar dalam pikiran mereka, wanita tua dan pria berkulit coklat mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Bahkan Wang Tiangu tampak ragu-ragu. Dia tidak bisa memutuskan apakah akan mengambil tindakan. Lagi pula jika Handi benar-benar pergi, mereka akan mampu menghadapi Marquis dengan pasti. 2 kotak giok mungkin juga milik mereka. Tetapi jika mereka dengan paksa menahan Handi dengan kemampuannya yang aneh, bahkan lelaki tua jiwa baru lahir pertengahan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Itu terlalu beresiko. Namun, kotak giok dalam genggaman Handi mungkin berisi rahasia lembah Devil Fall yang sangat mereka inginkan. Secerdas dan liciknya Wang Tiangu, dia mendapati dirinya bimbang di antara 2 pilihan yang sangat sulit. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat keraguan-raguan mereka, dia memahami mereka dengan sempurna. Dia juga merasa takut terhadap api es surgawi Handi. Terlebih lagi, jika dia pergi untuk berurusan dengan Handi, Marquis dapat melarikan diri. Meskipun cedera Marquis Nanlong parah, 3 kultivator jiwa baru lahir awal tidak memiliki banyak harapan untuk tetap tabah melawan teknik rahasianya yang tangguh. Dia juga menemukan dirinya ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan. Dalam kilatan petir, Handi muncul di puncak tangga. Dia anehnya tersenyum pada Wang Tiangu dan teman-temannya sebelum menuju ke Gunung Hitam. Gunung Hitam itu bergetar dan menghilang dalam sekejap, hanya untuk muncul di atas mereka dan jatuh dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang menyangka bahwa Handi akan meluncurkan serangan mendadak seperti itu, membuat mereka marah. Namun, bahkan lelaki tua berpakaian putih itu tidak berani mengambil kekuatan gunung sendirian. Mereka hanya bisa menghindar tanpa daya saat gunung itu runtuh. Ini akhirnya saat Marquis Nanlong memilih untuk menyerang. Matanya menjadi cerah dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Menyerang langsung ke arah wanita tua itu. Dalam ketakutannya, tubuh wanita tua itu memancarkan cahaya kuning memanggil perisai kuning kecil untuk menghalangi pendekatan Marquis. Dalam sekejap, cahaya emas dan kuning terjalin, tetapi akhirnya cahaya keemasan menelan wanita tua itu. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung menyerang tanpa berpikir lebih jauh dan berusaha menahan Marquis. Tetapi melalui teknik rahasia yang tidak diketahui, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa harta kuno yang kuat untuk memasuki medan pertempuran. Dia tampaknya tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran yang kacau ini. Yang lain benar-benar sibuk dengan keterkejutan mereka dan tidak bisa memperhatikan tindakan Hanli. Ketika Hanli melihat ini, dia puas dan menunjuk sekali lagi ke Gunung Hitam. Itu menyusut menjadi beberapa inci dalam hembusan angin dan melesat kembali ke tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kabut darah ungu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dengan pupil bersinar dengan cahaya biru, Hani menatap bagian tertentu dari kabut. Dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu, dan cahaya hitam mulai menerobosnya. Massa cahaya hitam merah yang padat melesat keluar dari telapak tangannya ke arah kabut, mengeluarkan eksekusi iblis Shin. Jeritan celaka datang dari kabut darah, tapi Hani sudah menghilang dengan kilatan petir. Bahkan jika Wang Chan entah bagaimana berhasil selamat dari serangan itu, luka-lukanya akan sangat parah. Meskipun dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kematian Wang Chan, dia yakin bahwa Wang Tiangu akan datang membantu Wang Chan. Ketika saat itu tiba, dia akan terkait dalam pertempuran melawan Wang Tiangu, menarik banyak bahaya ke dirinya sendiri. Bagaimanapun, Handi akan selalu memiliki kemampuan untuk membunuh seorang kultivator formasi di tahap akhir seperti Wang Chan. Jadi dia tidak perlu mempertaruhkan keselamatannya sekarang, karena itu dia segera melarikan diri setelah melakukan serangan. Sosok Handi muncul di pintu keluar gedung dengan kabur, dan dia terbang lurus menuju pintu masuk aula. Sepanjang jalan, seberkas cahaya putih terbang ke lengan baju Handi dari sudut aula. Itu tampak seperti rubah putih kecil. "Tuan, saya..." Silvermoon berbicara dengan nada bersemangat. Handi langsung terbang keluar aula dan menyela dengan muram. "Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Tunggu saat kita keluar dari bahaya."
Ketika Hani menerobos pembatasan jiwa yang menakjubkan, dia dengan sengaja menggunakan kilatan cahaya yang menyilaukan untuk menyembunyikan celah dalam batasan yang dia buat. Pada saat itu, dia telah memasukkan Silvermoon melewati batasan. Setelah itu, dia sengaja mengulur waktu saat dia membubarkan formasi. Karena alasan inilah, Hani telah mengambil upaya sedemikian rupa untuk menerobos batasan jiwa yang menakjubkan, bukan hanya berdasarkan pemilihan prioritas. Dari betapa bersemangatnya Silvermoon muncul, sepertinya dia telah menuai cukup banyak keuntungan dari pavilion. Setelah mengambil inisiatif untuk merebut harta karun, Hani telah menolak proposal Markus Nanlong untuk bertarung bersama dan hanya memilih untuk memprioritaskan pelariannya sendiri.